persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan kita kembali bersama dalam Menara Doa Online. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita yang datang ke tempat ini, kita membawa setiap ucapan syukur kita mau bawa doa-doa kita. Biarlah bersama-sama kita akan menanti-nantikan Tuhan, dan saya percaya setiap yang menantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan baru. Mari saat ini bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan yang kami boleh terima ya Tuhan sampai saat ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan benar-benar sungguh mengasihi setiap kami. Tuhan selalu menyelidiki setiap hati kami ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membawa setiap hal yang baik ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami membawa ucapan syukur kami membawa setiap doa-doa kami membawa setiap puji-pujian kami ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan disenangkan melalui pujian kami. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami siapkan hati kami untuk kami boleh memuji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Bersama-sama katakan Kau Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari bersama-sama katakan, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah, 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 ku s
Yesus seumur hidupku. Mari lebih lagi kita angkat pujian ini dari awal kata. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih. Kau Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau baik. Kau Tuhan yang sembuhkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari bersama segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala pujian ya Tuhan, hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari lebih lagi katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Ya Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus. Mari saat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara, naikkan syukurmu, naikkan setiap doa-doamu. Oh ya terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan ya Tuhan. Terima kasih buat setiap pengharapan yang Kau taruh di dalam hidup kami ya Tuhan. Ini setiap kami ya Tuhan, kami mau bawa ucapan syukur kami. Kami mau bawa korban syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang berkenan atas pujian kami. Kau Allah yang ditinggikan melalui setiap nada-nada kami ya Tuhan. Saat ini disenangkanlah Engkau ya Tuhan. Disenangkanlah Engkau melalui pujian kami ya Bapa. Ini setiap kami ya Tuhan, bahwa kami lebih lagi masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Oh ya rala-rala, mari saat ini bersama katakan segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
balas kasih-Mu. Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya layak Kau layak Tuhan. Yesus, mari angkat suara kita lebih lagi. Segala pujian Tuhan, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Oh baik Tuhan, oh baik Tuhan. Thank you Lord. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Lebih lagi katakan, ku sembah Yesus seumur hidupku. Seumur hidupku kami mau menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, ya Allah yang baik, ya Allah yang tak berubah, selalu mengasihi selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Yesus. Yaralabayase ananamo, ianananamo. Biar segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, biar segala hormat bagi-Mu selamanya. Haleluya. Yaralabayase ananamo, yaralabayakakananamo, yaralabayase ananamo. Oh Tuhan, oh Tuhan, disenangkanlah Kau melalui penyembahan kami. Shanananamo, yanananamo, yaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba, yaralabaralabaralabaralabayasananamo, yaralab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 a, yaralabayasananamo. Haleluya, haleluya.
hadirat-Mu ada di setiap hati kami, memenuhi setiap hati kami, tempat ini. Sorakan haleluya, terima kasih Tuhan.
Engkau yang kudus, anak domba Allah, darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darahmu tercurah di atas Kalvari. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaanmu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan jiwa, hidup kekal Tuhan beri buat kami. Bahkan ya Tuhan, kami boleh ya Tuhan bertekun ya Tuhan, duduk di bawah kaki-Mu, berdoa, memuji, menyembah, dan juga mendengarkan suara firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan setiap firman-Mu yang kami dengar, kami pelajari, semuanya dapat tersimpan dalam lubuk hati kami. Itu akan tertanam ya Tuhan, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Mengubah kami Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus hari ini Tuhan, aku minta Tuhan satu pengurapan yang baru turun buat setiap kami ya Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Beri kami Tuhan urapan-Mu. Beri kami Tuhan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, limpahkan buat kami karunia-karunia Roh Kudus Tuhan. Supaya kami semakin bisa efektif untuk memberitakan Injil-Mu. Menjadi saksi-Mu Tuhan, memenangkan banyak jiwa, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu sudah menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Saya berikan judul bagaimana sikap hati kita terhadap uang. Karena saudaraku, bagaimana kita mengelola uang kita sudah belajar, ya kan? Ya kan? Nah disitulah Tuhan akan mempercayakan kita harta yang sesungguhnya. Coba kita akan lihat Alkitab kita, Amsal 11 ayat 28. Kita baca bersama-sama saudara. Amsal 11 ayat 28, 1, 2, 3. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan apa? Jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Jadi saudara, Tuhan tuh menguji iman kita dengan melihat bagaimana sikap hati kita terhadap duit. Ya, dan bagaimana cara kita mengelola uang. Ya. Tuhan gak serta-merta ya kan saudaraku memberikan berkatnya ya kepada semua orang. Tuhan perlu menguji apakah kita ya kan terlebih dahulu dia mau lihat apakah kita ini bertanggung jawab ya. Ada tanggung jawab. Jadi sebelum Tuhan memberikan kepada kita kekayaan yang sejati yaitu urapan, kuat kuasanya ya kan, pelayanannya ya saudara. Tuhan akan memberikan kepada kita, biasanya dikasih tesnya apa saudara? Ini duit, kelola. Saya lihat saudara gini ya,
Setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan, ini coba pelajarin ya. Mulai dari orang panggilan yang pertama itu adalah Abraham. Ya kan, saudaraku. Jadi ada sebenarnya tujuan Tuhan buat Abraham itu adalah supaya melalui Abraham segala bangsa di muka bumi ini mendapat apa? Mendapat berkat. Oleh karena itu Tuhan akan memberkati Abraham. Sebenarnya yang Tuhan mau beri kepada Abraham, berkat terbesar Abraham itu apa? Sebenarnya saudara, saudaraku, anak. Karena lewat anak yang namanya Ishak ini nanti saudaraku, ya kan, akan lahir namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan lewat kematian Yesus, Alkitab katakan berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi sebelum Tuhan kasih Ishak, pertama yang Tuhan kasih itu apa saudara? Kekayaan. Kalau saudara baca Kejadian pasal 12, Tuhan panggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim. Pasal 13, Abraham ke Mesir dan dia mendapatkan kekayaan yang sangat besar. Saudara, ujiannya adalah bukan cuma Abraham yang dapat kekayaan besar, tapi juga keponakannya. Namanya siapa? Lot. Nah, saudara lihat di sini saudara. Bagaimana Tuhan mempercayakan harta yang sesungguhnya. Ya kan? Dia lihat bagaimana orang yang dipercayakan kekayaan duniawi ini. Ya kan? Bagaimana sikap hatinya. Bagaimana dia mengelola itu. Saudara lihat sini. Tesnya apa saudara? Ketika gembala Lot dan gembala Abraham. Mereka bertengkar. Di situ Tuhan mau lihat ujian hati Abraham terhadap duit. Terhadap harta duniawi. Betul saudaraku? Ya kan? Lulus dia. Sebenarnya sebagai paman dia bisa ambil keputusan. Betul gak? Pilih. Kalau suruh pilih. Saudara, tanah yang subur. Air yang bagus. Dipilih, suruh pilih. Air dan tanah yang bagus. Atau tanah yang gersang kering. Pasti kita pilih yang baik. Tapi Abraham, saudara, dia jaga hatinya. Saudaraku, dia berkata kepada Lot. Lot, jangan kita bertengkar. Itu pertama. Yang kedua, dia bilang apa? Untuk kita bisa bertengkar, kalau mau berdamai. Ini pelajaran buat Anda. Kalau kita mau damai sama orang, supaya gak bertengkar, kasih dia untung. Jangan rugikan dia. Dia kata, kamu pilih tanah. Kalau kamu udah pilih tanah yang manapun, kamu pilih. Lalu sisanya, itu aku. Nah di sini saudaraku kita lihat. Makanya Abraham ini memang orang yang memang hatinya berkenan kepada Tuhan. Dilihat dari apa? Sikap hatinya terhadap uang. Katakan amin saudara. Itu pertama. Yang kedua, saudara kita lihat Abraham lagi. Nih, setelah dia berpisah, saudara, apa yang dibuat oleh Abraham? Abraham itu suka apa? Membangun mesbah. Mesbah itu terdiri dari apa? Batu plus apa? Korban binatang. Harta itu saudara. Duit itu. Kalau zaman sekarang. Amin. Kalau dia setiap dapat keputusan apa, dapat firman, atau dapat bisa setelah ini, dia bangun mesbah. Saudara baca lagi ayatnya. Bahkan akhirnya Tuhan beri dia kesempatan mesbah yang terbesar. Yaitu apa saudara? Bukan lagi harta kekayaannya. Tetapi apa saudara? Ishak, janji Tuhan itu dipersembahkan. Nah hari ini saya ingin bagikan kepada kita. Saya rindu saya, ya kan, bersama dengan saudara. Biarlah kita ditemui, didapati Tuhan. Orang-orang yang dapat dipercaya. Untuk perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang kekal. Ya, bukan perkara-perkara yang hari ini ada, nanti bisa lenyap. Saudara, kalau kita bisa dipercaya perkara-perkara yang saudara rohani ini, kekayaan rohani ini, saya yakin kekayaan akan datang. Kehormatan akan datang. Kehidupan akan datang. Katakan amin saudara, maksud datang akan mengikuti setiap kita. Yang ngerti katakan amin. Jangan kejar kayanya, jangan gila hormatnya. Tetapi yang saudara dan saya cari adalah, di sini kita melihat perkenan Tuhannya. Katakan amin. Nah di dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 11. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil.
Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saya mau kasih tahu saudara, saya ulang lagi. Ya kan, hal-hal besar, sukses besar, saudaraku, ya, kekayaan, kehormatan, kehidupan yang besar itu bisa diberikan kepada Tuhan. Kalau kita setia, tekun, saudara, untuk perkara-perkara yang kecil, yang sederhana. Berulang-ulang saya bilang perkara kecil, perkara sederhana yang Tuhan perintah kepada kita, gereja kita. Saya bersama dengan para pengerja yang lain. Beberapa jemaat kadang ikut. Yaitu apa? Menara doa. Saudara, 20-an tahun kita tiap hari masuk menara doa. Saudara, bersama-sama. Kadang-kadang ini hal yang sederhana, hal yang kecil. Tetapi rupanya ini membawa dampak yang besar. Tuhan percayakan kita dengan pelayanan-pelayanan yang besar, yang luar biasa. Kadang-kadang kita mau melihat, ya kan kita pilih ini pelayanan, ya kan penting apa tidak, kecil atau besar dan lain sebagainya. Ini pekerjaan ada duitnya kecil atau duitnya besar. Tuhan mau kita setia pada perkara kecil. Maka Tuhan akan percayakan kita kepada perkara yang besar. Ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Ini bicara tentang harta duniawi. Duit, kekayaan. Siapakah yang akan mempercayakan kamu harta yang sesungguhnya. Jadi gini saudaraku. Saya ingin bagikan hari ini, ya kan? Ada tiga alat ukur. Ya, ada 3 alat ukur untuk bisa melihat sikap hati kita terhadap duit. Saudaraku, ya ada banyak orang Kristen, ya oke, rajin. Tapi kalau udah duit, itu udah segalanya. Nah ini kita melihat, saudara. Ya, jadi alat favorit di tangan Tuhan untuk menguji iman kita. Untuk melihat iman kita. Saudara, dia akan melihat bagaimana, ya kan, sikap kita terhadap uang. Ya, kita akan lihat ada 3 alat ukurnya. Pertama apa saudara? Uang itu dapat mengukur atau menunjukkan siapa dan apa yang paling kita cintai. Jadi uang itu dapat mengukur apa yang paling kita cintai. Siapa yang paling kita cintai. Penjelasannya begini saudara. Ya, kita tentu akan memberikan, ya kan saudaraku, sebagian waktu kita atau uang kita kepada sesuatu yang paling kita sukai, yang paling kita cintai. Katakan amin. Jadi uang itu bisa menentukan kemana nih larinya nih. Uang kita itu akan kita bisa lihat hati kita. Disitulah cinta kita di sana. Katakan amin. 2 ya, uang dan waktu. Saudaraku. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Mari kita akan baca sama-sama. Kita akan lihat ibu bapak. Kita baca 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi apa? Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya. Dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Katakan amin. Jadi di mana kita ingin hati kita itu berada, di mana kita paling suka atau paling cinta, tentunya kita akan taruh atau belanjakan uang kita ke sana. Saudara sini, katakan amin. Ya, yang kedua, saudara, kita lihat alat ukur yang kedua. Uang itu dapat mengukur atau menunjukkan siapa atau apa yang paling kita percayai. Siapa dari uang itu, saudaraku. Jadi bagaimana kita membelanjakan uang ini, itu akan menentukan pertama siapa yang paling kita cintai. Yang kedua siapa yang paling kita andalkan atau percayai, itu dari uang. Jadi uang itu dapat menunjukkan, mengukur iman kita. Ya, saudaraku, katakan amin. Ya, Amsal 11 ayat 28 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan apa? Akan jatuh. Tetapi orang benar
akan tumbuh seperti daun muda. Saya mau nanya sama saudara. Apakah saudara mempercayakan diri saudara kepada uang? Ataukah saudara mempercayakan diri saudara kepada Tuhan sebagai jaminan keamanan dan keselamatan saya? Jujur saudara, kita harus suka nanya sama diri kita. Duit kita kah jadi pokok keselamatan kita? Yang bisa nyelamatin kita, ya kan? Ada banyak orang bisa main perkataan tentang duit. Duit bukan segalanya. Tapi kalau nggak ada duit, ya kan? Segalanya jadi ini, segala macam. Saya mau cek ini hati kita. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, ya kan? Alkitab katakan begini. Siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaan, ya dalam terjemahan lain apa? Akan jatuh seperti daun tua, daun kering. Tetapi siapa yang percayakan diri kepada Tuhan, itu disebut orang benar. Akan tumbuh subur dan berbuah seperti daun muda. Saudaraku, saya ingin, jadi ketika Tuhan mau percayakan kita, Tuhan akan lihat, percayakan. Kadang ada masa-masa, kalau saya percaya ujian-ujian tentang duit nih, ya kan dalam hidup kita. Kita nih uang ini untuk kita butuh, untuk kita mau pakai. Untuk kebutuhan kita atau untuk keinginan atau kesenangan kita. Contoh mungkin kita udah nabung nih. Nabung mungkin untuk liburan. Atau kita mau beli sesuatu untuk diri kita. Tapi ada satu waktu di mana Tuhan bisa berbicara kepada kita. Kita tahu kita harus pakai uang ini, ya kan, untuk nolong orang. Ingat loh, kita ini datang ke dunia tidak bawa satu apapun juga, ya kan? Dan kita juga akan pernah bisa bawa semuanya itu keluar. Paulus mau jelaskan, asal ada makanan dan pakaian, harusnya kamu berkata, ya cukup, bersyukur. Terus dia nasihatin, ya kan? Ini namanya orang yang Tuhan mau bikin, cukuplah. Kalau kita punya sikap hati seperti ini, ada banyak hal kita bisa dipakai Tuhan untuk nolong banyak orang. Kalau kita selalu membebani diri kita dengan mau ini, beli ini, duit nggak ada, utang saja jadi beban. Dampaknya Tuhan nggak bisa pakai kita. Kita aja udah kelebihan beban, udah banyak masalah. Masalah bagaimana menyelesaikan. Tuhan bilang begini saudaraku, ya kan? Yang berikutnya lewat Paulus. Kalau kamu ingin cepat kaya, ingin kaya, kamu pasti akan jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai hawa nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan kamu, meruntuhkan kamu, dan membawa kamu kepada kebinasaan. Paulus bilang, ya kan, kalau kamu mengandalkan dirimu kepada uang, mempercayakan dirimu kepada uang, maka kamu akan menjadi orang yang cinta uang. Sebab akar kejahatan, segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Saudara Kristus. Jadi di sini Tuhan mau, ya, saudara jangan seperti kayak saya kita mau belajar jujur, terbuka dengan berkata begini, ya saudaraku, aku percayakan Tuhan untuk hidup aku, karena Tuhan sanggup mencukupi, memenuhi segala keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Jangan sampai kita dalam hal uang, banyak orang dalam hal uang, mereka mengecilkan Tuhan. Tanda kutip, menghina bahkan Tuhan. Dengan berkata, ya kan, apa doa-doa aja bisa kasih kamu makan. Tuhan, kalau gak ada duit juga, kamu akan dihina orang. Saya rasa hal kata-kata itu harus kita hentikan dan kita harus buang. Saudara mau? Amin. Saudara mau? Amin. Ya, saya ingin saudara kita mulai magnify daripada Tuhan. Ya, nah saya mau beritahu, ya, tentang uang itu dapat mengukur
Siapa yang paling kita percayai? Ada satu kata-kata kalau saudara mempercayai Tuhan. Apa sih Pak tanda seorang mempercayai Tuhan? Ada satu ayat saudara, Mazmur 92 ayat 14 sampai ayat 16. Ada PDF-nya enggak? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mereka yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Katakan amin. Mereka yang ditanam di bait Allah, artinya ini orang-orang yang mempercayakan Tuhan bagi hidupnya. Dia mau tertanam di dalam rumah Tuhan. Ya, dia percayakan Tuhan dengan cara apa? Menjadi anggota jemaat satu gereja tertentu. Inilah orang yang percayakan diri pada Tuhan. Alkitab berikan janji gini saudaraku. Pada masa tua mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, saya melihat ya di Alkitab, orang-orang yang mempercayakan dirinya kepada duit, salah satunya siapa? Lot. Kalau Lot gak percayakan dirinya sama duit, sama kekayaan, waktu Abraham tawar, ya kan, pilih, pasti dia jawabnya apa? Tidak paman, ya kan, paman saja yang pilih dulu. Setuju gak saudaraku? Katakan amin. Itu Lot. Yang kedua siapa lagi kita bisa tunjuk? Imam Eli. Pinehas, anaknya Hofni Finehas. Persembahan diambil. Semua segala macam. Yang ketiga Gehasi. Percayakan hidupnya kepada uang. Habis pelayanan. Tuhan punya rencana. Dari Elia. Ya kan, kepada Elisa. Kalau Elia 8 kali buat mujizat. Elisa 16 kali. 2 kali lipat kan. Nah Elisa berharap Tuhan lewat Gehasi pelipat gandaan juga terjadi. Tapi Gehasi jatuh mempercayakan dirinya kepada apa? Kepada harta duniawi. Dia ambil daripada apa? Persembahan dari yang ditolak oleh Elisa dari Panglima Naaman. Sehingga dia kena kusta. Saudara lihat lagi, lari lagi saudara ke perjanjian baru. Siapa murid Yesus yang cinta uang? Yudas Iskariot. Dia curi uang Yesus. Saudaraku, sehingga akhirnya dia tidak akan pernah bisa, saudara, memiliki kekuatan berkata tidak kepada iblis. Ya kan, untuk mengkhianati Yesus. Berikutnya lagi siapa? Suami istri namanya siapa? Ananias, Safira. Saudara lihat di sini, orang-orang yang percayakan hidupnya pada uang itu cepat berlalu. Tapi orang-orang saudaraku yang bisa mempercayakan Tuhan di atas duitnya, Tuhan percayakan dia dengan kekayaan, dengan kehormatan, dan dengan kehidupan. Yang ngerti katakan amin. Yang ketiga, saudara kita lihat di sini, uang itu dapat mengukur apakah Tuhan dapat mempercayai kita. Ya, kalau kita tidak bisa mengelola uang, itu adalah sebuah tanda kita tidak bisa mengelola kehidupan kita. Ya, keuangan yang tidak terkelola merupakan salah satu gejala kehidupan yang tidak terkelola. Kalau bahasa sehari gini, kalau kita tidak beres mengelola uang, pasti itu gejala, ya kan, hidup kita ini tidak beres. Ya, Tuhan ingin melihat seberapa baiknya kita mengelola uang sebelum Dia mempercayakan berkat rohaninya. Coba kita buka Alkitab kita. Lukas 16 ayat 11 sampai 12. Kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Jika kamu tidak dapat dipercaya dalam mengelola kekayaan duniawi. Saya pakai terjemahan yang lain ya saudara ya. Siapakah yang akan mempercayakan kekayaan sejati kepadamu? Dan jika kamu tidak dapat dipercaya dengan harta milik orang lain. Siapakah yang akan memberikan kepadamu harta milikmu sendiri? Artinya di sini begini saudara. Artinya apa di sini?
Jadi ada hubungan langsung saudara. Antara kedewasaan kita dengan uang. Makanya ibu-ibu itu paling tahu dah. Ya, kapan anaknya itu dikasih pegang duit sekolah. Bukan pada waktu dia TKA, TKB atau KB. Kadang-kadang kelas 1, kelas 2 belum dikasih duit sama ibu-ibu itu. Saudaraku, ya kan? Anak kami, ya kan? Baru setelah kayaknya kalau SMA, baru dia didikan uang. Sebelumnya enggak. Nah, jadi artinya apa di sini? Ada kaitan hubungan langsung kedewasaan kita dengan uang. Katakan amin. Bagaimana kita mengelola uang? Ya kan saudara, benar atau tidak benar? Ya kan, itu merefleksikan, mengungkapkan bahwa kita ini sudah dewasa atau masih kanak-kanak. Saya katakan amin. Makanya kalau cari jodoh, kalau yang masih gadis atau masih bujang, cek bagaimana dia sikapnya terhadap uang. Bagaimana cara dia mengelola uang. Saudaraku, ya kan kalau dia bisa mengelola uang, dia bisa kelola hatinya, perasaannya, dia bisa kuasai diri, jadi tenang. Ada hubungan langsung antara hidup yang diurapi oleh Roh Kudus, ya, sikap hati kita terhadap uang dan cara kita mengelola uang. Jadi ada orang berkata begini, bagaimana Pak caranya kami bisa dipakai Tuhan? Ada urapan, dipercaya ke gereja besar. Orang banyak bertanya, banyak tuh. Saya kadang-kadang, apa doa puasanya berapa Pak? Bapak tuh tiap hari doa puasa, Pak. Tidak ada. Bukan doa puasanya, itu memang satu keharusan. Doa, pujian, penyembahan, puasa, firman itu satu keharusan. Tapi hal yang paling penting adalah bagaimana sikap kita dengan uang. Ketika kita dipercaya Tuhan, ya saudaraku, dengan keuangan. Kita tidak boleh, ya kan? Jadi ada hubungan langsung antara berkat Tuhan dalam hidup kita dengan apa yang akan Tuhan lakukan, apa yang kita lakukan dengan uang kita. Kita nggak boleh mengabaikan hubungan-hubungan ini, sebab sikap hati kita terhadap uang, ya kan? Bagaimana caranya kita menangani uang, semuanya itu akan menentukan seberapa besar Tuhan akan memberkati kita. Katakan amin. Nah, saya kasih contoh gini, ya kan? Uang itu kan dapat menunjukkan, ya ini Tuhan mau pakai nggak orang ini? Saya mau kasih contoh seseorang, dia sih kalau sebut nama orang ini, ya kayaknya dia bukan siapa-siapa, orang biasa. Tetapi saya mau jelaskan, orang ini saudaraku, pertama, kalau tanpa orang ini tidak ada namanya Rasul Paulus. Kalau tidak ada Rasul Paulus, tidak ada surat-surat di perjanjian baru. 2/3 daripada perjanjian baru itu Rasul Paulus. Paulus itu bisa punya pelayanan, saudaraku, dalam perjanjian. Itu karena Tuhan pakai satu orang ini. Yang kedua, kita tidak akan pernah kenal namanya Injil Markus tanpa pelayanan daripada orang ini. Saya ngerti maksud saya, siapa nama orang ini? Barnabas. Alkitab jelaskan bagaimana kok Tuhan bisa percayakan suatu pelayanan yang dahsyat sekali. Ini dahsyat saudaraku, dia seorang pelatih yang cetak saudara pemain besar untuk kerajaan Allah. Yang ngerti katakan amin. Kenapa saudara? Saya melihat, ya kan, bagaimana kok Tuhan bisa percayakan Barnabas dengan pelayanan yang begitu hebat, yang begitu besar. Karena Barnabas, ya kan, sikap hatinya benar terhadap uang. Dia bisa mengelola uang secara benar. Kalau kita lihat penampilan pertama, saudaraku, di kitab suci, di Alkitab, nama Barnabas atau dulu sebut Yusuf atau Barnabas, muncul yang pertama apa? Dijelaskan saudara dalam Kejadian kisah 4 ayat 36 sampai 37. Itu dikatakan, demikian pula Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut apa? Barnabas. Artinya orang ini, yang saudaraku, ya kan, begitu dekatnya sama rasul-rasul. Punya akses sama rasul-rasul. Pemimpin Kristen pada zaman itu saudaraku. Bagaimana kan Yusuf oleh rasul disebut Barnabas. Kalau hubungannya tidak dekat sama para rasul. Nggak ada nama alias. Saudara saya ngerti? Hah? Amin saudaraku. Ada seringkali ada nama
Ada nama apa namanya? Ada nama resmi, official. Ada nama panggilan. Kalau kita ada orang besar, rasul bisa punya nama panggilan untuk Yusuf. Ini si Yusuf ini dekat. Sehingga akhirnya nama panggilan inilah yang membuat namanya Barnabas. Artinya anak seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul. Saya percaya gini saudara, dia punya ladang, itulah sumber nafkah dia bertahun-tahun. Lalu dia pasti Roh Kudus punya kerja. Saudara, Roh Kudus punya kerja, saya yakin ya. Dia mungkin ngalami lawatan Roh Kudus di hari Pentakosta. Setelah itu dia pulang lagi ke Siprus. Siprus daerah Italia, saudara, Itali. Lalu setelah itu digerakkan, kayaknya dia mau serahkan diri, ya kan, ke ladang Tuhan. Maka dia jual ladangnya, lalu dia serahkan diri ke ladang Tuhan. Dia ambil, dia bawa itu uangnya, dia serahkan ke kaki Rasul. Saudara, uang itu membuka pintu, membuka akses, membuka tingkap langit yang membuat saudara bisa menghadap tata kasih karunia Tuhan, dan saya bisa kenal dengan apa? Para raja-raja sini. Itu dimulai dari situ saudara. Ya, Barnabas mulai dengan membawa apa? Persembahannya. Lalu setelah karena dia sudah dekat dengan para rasul, apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul kebutuhan. Ya, seorang yang Yesus sudah punya rancangan. Ya, satu Yudas Iskariot hilang. Tuhan mau tambahkan rasul ke-12. Tapi Petrus dan semua yang lain bilang pakai undi. Itu cara manusia. Dapat Matias. Jadi 12 rasul. Betul saudara? Ini gak ada namanya lagi. Tuhan pilih seseorang. Ini dia. Seorang ya kan yang bernama Saulus. Tapi orang ini orang Farisi. Orang pembenci, pemarah. Pembunuh, penganiaya jemaat. Saudaraku. Ya kan? Seorang yang cerdas, yang pintar sekali. Kolerik, saudara, semangat orangnya. Nah, Tuhan bilang ini cocok ini untuk kerjasama. Dari musuhnya Tuhan menjadi apa saudara? Sahabatnya Tuhan. Lalu Tuhan tangkap dia. Saudara, lalu akhirnya dia bertobat. Dia ingin harus punya akses, tidak bisa. Dia pelayanan sendiri. Saudara, walaupun dia hebat segala macam. Lihat contoh, banyak orang kan merasa diri paling hebat. Tidak mau tundukkan diri kepada kepemimpinan gereja. Dia punya pelayanan hebat di mana-mana. Sudah terkenal di mana. Tidak ada pendetanya. Beda dengan Paulus. Apa yang buat Paulus hebat? Sekalipun dia hebat saudaraku. Saya beritahu. Dia ingin punya akses untuk mau dibawa. Tunduk kepada kepemimpinan gereja. Tetapi waktu dia datang ke Yerusalem mau ketemu para rasul dan jemaat. Semua Alkitab katakan di dalam Kisah 9:26, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya apa? Takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Lalu muncul saudara Barnabas. Saudara ini mulai peran Barnabas dipakai oleh Tuhan. Ayat 27 kita baca. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul. Dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Bagaimana keberanian yang mengajar di Damsik dalam nama Yesus. Dia ceritakan. Jadi Barnabas yang jadi juru bicaranya Saulus. Dibawalah kepada para rasul. Kepada Yakobus pemimpin gereja di Yerusalem. Kepada Petrus saudara pemimpin semua. Ceritakan tentang Saulus ini. Saudara, Alkitab katakan saudara. Langsung mereka menerima Saulus. Karena mereka percaya kepada perkataan siapa? Barnabas. Suaranya didengar. Suaranya didengarkan. Ayat 28 dikatakan apa? Saulus tetap bersama-sama dengan mereka. Ini tanda diterima. Ya kan dengan mereka di Yerusalem. Dan dengan keberanian mengajar dalam nama Yesus. Saudaraku Yesus. Jadi bagaimana sikap kita? Jadi uang itu bisa mengukur. Apakah kita nih orang yang akan bisa dipakai Tuhan. Dipercaya Tuhan atau tidak. Saudara bisa belajar. Satu pelajaran penting katakan amin. Saudara mau dipakai Tuhan. Mari kita bertobat. Dari cara-cara hidup
mengelola uang dengan secara sembrono. Saya berdoa saudara diberkati. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih untuk pesan-Mu ya Tuhan. Tuhan selidiki setiap hati kami. Apakah kami mengasihi-Mu? Apakah kami mencintai-Mu Tuhan? Mari saudara datang pada Tuhan. Seringkali kami khawatir dengan hidup kami karena kami mengkhawatirkan uang kami Tuhan. Tapi hari ini ajar kami bisa percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam nama Yesus. Kalau Tuhan jadi gembala kami, maka tak akan pernah kekurangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan Kau berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka ya Tuhan. Berikan hikmat ya Tuhan, untuk mereka bisa mendapatkan hasil dari setiap pekerjaan, bisnis mereka semuanya. Tuhan biarlah Kau beri hikmat untuk bisa mengelola dengan benar, agar nama Tuhan dipermuliakan. Pakai setiap kami Tuhan, untuk satu pekerjaan-Mu yang lebih besar, untuk meluaskan daripada kerajaan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Engkau memberkati ya Tuhan. Setiap kami Engkau hadir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selidiki kita siapkan diri perjamuan kudus Ibu Bapak. Lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat setia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita dan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.